hari ini. Demikian waktu dan tempat saya kembalikan. Saya persilakan Om Henok Sutopo untuk memberikan sambutan dan doa pembuka. Baik, terima kasih Pak Yefuna, Pak Latang, Rafael, ya, Pak Rafael Latang. Terima kasih untuk kesempatan kita dapat bersama-sama. Saya selaku Ketua Umum mengucapkan selamat berwebinar bagi semua rekan-rekan yang sudah terdaftar pada hari ini dan kita dapat bersama-sama untuk mengikuti beberapa hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Dan rupanya kita memang sudah kangen untuk KKR, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini kita KKR bersama-sama lewat Zoom dengan prinsip-prinsip tertentu yang mencerahkan pandangan kita untuk dapat menyerap, mengerti, dan bahkan kemudian menerapkan di gereja kita masing-masing. Ini satu hal yang sangat penting dan yang terus harus bergulir dan terus harus dapat dikembangkan, dan memang ini merupakan sebuah movement yang tidak boleh berhenti bagi gereja, baik gereja lokal maupun secara sinode. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua 3, Bapak Petrus Laude, terima kasih kepada Departemen Penginjilan dan KKR, Saudara Elia Sutopo, dan terutama kepada pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Aris Zulkarnain. Waktu dan tempat yang telah disediakan, semua ide pemikiran tentu akan melengkapi dan akan memberikan dorongan positif bagi kita bersama. Saya hanya berharap satu, supaya kita benar-benar konsentrasi, mengikuti dengan jelas, menampilkan diri kita, bukan cuma menampilkan nama tulisan yang hadir di sini, tapi tampilkan wajah Anda, supaya Anda benar-benar mengikuti dan tahu apa makna yang Anda ikuti, bukan hanya selembar e-sertifikat. Itulah yang saya perlu sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berwebinar. Mari kita buka dalam doa bersama pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih hari ini Engkau memberikan waktu untuk kami dapat bersama-sama mengikuti webinar ini. Hikmat-Mu menyertai kami, dan bahkan semua kesukaran-kesukaran yang ada di tengah-tengah dan di antara kami semua, semuanya Tuhan lewatkan kami untuk hal-hal seperti ini. Tapi tidak akan merubah pandangan kami kepadamu ya Tuhan, dan bahkan kami tetap mengandalkan Engkau sebagai juru selamat, penuntun, dan bahkan memberikan langkah-langkah yang tepat bagi kami tetap melayani dengan tekun, dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati semua peserta yang hadir dengan hikmat yang berlimpah dari Tuhan. Berkati juga pembicara yang akan menyampaikan hal-hal yang penting bagi kami semua, terutama biarlah Roh Kudus dapat mengerjakan hidup kami bersama, melakukan hal yang lebih indah dan lebih mulia. Bukan hanya akal yang kami dapat, tapi roh dan jiwa kami dapat menyatu dengan Engkau, sehingga setiap pemberitaan kami itu pun menjadi berkat kemana kami pergi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkaryalah dan bahkan lakukanlah yang terbaik hari ini ya Tuhan, supaya kami dapat mensyukuri, karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan menolong kami melakukan tugas-tugas yang mulia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkaulah juru selamat, pembela hidup yang sudah mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Om Henok Sutopo untuk sambutannya dan kesempatan untuk membuka webinar kita pagi hari ini melalui doa. Untuk kesempatan selanjutnya saya memberikan waktu untuk Pak Petrus Laude sebagai Ketua Bidang Misi untuk menyampaikan sambutannya sebelum kita masuk ke dalam topik materi kita hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Petrus Laude.
Baik, saya ucapkan selamat berjumpa pagi hari ini dan selamat mengikuti webinar tentang penginjilan dan penjangkauan jiwa-jiwa di saat-saat pandemi. Selamat pagi kepada para hamba-hamba Tuhan, peserta webinar dari seluruh Indonesia, GBT kita yang kita cintai, yang diadakan oleh Departemen Misi dan KKR, yang hari ini kita akan mulai. Terima kasih buat daftar yang sudah dicantumkan, walaupun belum semua hadir dalam. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketum GBT, Bapak Pendeta Heno Sutopo, atas himbauan dan arahannya, sehingga webinar ini dapat, kiranya semuanya dapat berjalan dari awal sampai akhir, tidak ada gangguan wifi atau sebagainya. Juga terima kasih kepada Wasekum, Bapak Pendeta Roy Putar, juga dari Infocom, Pak Lukas, dan acara ini dapat berlangsung dengan baik. Juga Ketua Departemennya, Bapak Pendeta Elia Sutopo, yang sudah menghubungi pembicara sehingga kita dapat melaksanakan acara hari ini. Terima kasih juga buat pembicara, Bapak Pendeta Aris Zulkarnain, yang dari City Harvest Church Singapura, yang dengan senang hati akan memberikan materi-materinya buat kita untuk dapat terus menjangkau jiwa-jiwa. Selamat mengikuti webinar, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudara yang telah memberikan persembahan untuk acara ini lewat bendahara misi yang sudah tercantum di rekening misi Departemen Penginjilan. Tuhan memberkati semua persembahannya. Sebab itu saya sampaikan selamat mengikuti, Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Rafael. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Petrus Laude atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang pertama, saya mau memberi informasi untuk saudara sekalian, Bapak Ibu bisa mendukung kami di Departemen Misi. Di layar background saya ada tertera nomor rekening BCA. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian bisa memberikan dukungan buat departemen kami supaya pelayanan ini bisa terus berjalan dengan baik. Ya, ada nomor rekening yang ada tertera di atas. Jadi untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Elia Sutopo untuk introduce membicara dan materi kita di pagi hari ini. Mari waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Elia. Ya, selamat pagi semuanya, keluarga besar Gereja Bethel Tabernakel Indonesia, semua pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, juga ketua umum kita, juga ketua 3 kita. Thank you buat kesempatannya. Dan pagi hari ini saya langsung aja ingin welcome Pastor Aris dengan biodata beliau. Pastor Aris adalah eksekutif pastor di City Harvest Church yang kita semua udah pernah dengar bagaimana Tuhan pakai City Harvest Church untuk banyak merubah kehidupan, menjembatani begitu banyak puluhan ribu kehidupan orang-orang yang nggak kenal Yesus jadi bisa mengenal Yesus. Dan Pastor Aris sendiri overseeing lebih dari 5 zones, di mana di dalam 5 zones ini ada lebih dari 1.500 anak-anak muda dan pemuda dewasa juga yang dia bawain. Dia juga adalah pastor di English Congregation yang ada di City Harvest. Dia juga menggembalakan Indonesian Community atau Indonesian Church yang ada di City Harvest juga. Dan dia udah sering kali training lebih dari 150 atau ratusan group leaders atau cell group leaders. Dan sampai hari ini masih very heavily involved in leadership training and discipleship. Pastor Aris juga head of the TV and Internet Media Department yang ada di City Harvest Church, yang which is very amazing, very excellent, dan sangat-sangat berdampak around the globe internationally. Pastor Aris juga founding pioneers dari City Harvest di awal-awal menolong Pastor Kong Hee untuk menumbuhkan dan bersama-sama melihat Tuhan pakai gereja ini dari
30 tahun terakhir ini. Dan sekarang dia juga termasuk member of City Harvest Church Management Board, dan dia juga duduk di one of the directors in Suntec Holdings. So tanpa memperpanjang waktu, let's welcome, saya berikan waktunya untuk Pastor Aris membagikan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidupnya. Thank you. Terima kasih Pastor Elia dan Shalom semuanya, selamat pagi dan terima kasih atas kesempatan pagi hari ini saya bisa bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang terhormat di keluarga besar GBT Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua Umum Bapak Henok dan juga Ketua 3 tadi dan juga of course Pastor Elia dan Pastor Elisa yang selama ini adalah teman baik dengan City Harvest Church, terutama dengan saya sendiri pribadi. Terima kasih juga setiap semua Bapak Ibu yang terhormat bisa ada di sini. Dan saya percaya pagi hari ini kita bisa sewaktu membagi waktu kita kepada Tuhan, Tuhan juga akan memperalat kita, menguatkan kita pada saat kita semua sedang menghadapi krisis pandemik hari ini. Saudara, saya akan mulai dengan share screen kepada saudara semuanya dan saya ingin mulai terlebih dahulu. Nah, saudara, pagi hari ini saya juga akan meluangkan beberapa waktu di 2 sesi ini supaya kita bisa lebih berinteraksi dan ada waktu untuk bisa bertanya jawab. Tapi untuk sesi kita yang pertama, saya ingin memulai dengan memberikan sedikit arahan dari firman Tuhan supaya saudara menghadapi pandemik ini kita bukan hanya bersandar dengan kepintaran kita, tetapi kita bersandar kepada firman Tuhan untuk mengambil makna dan prinsip bagaimana kita semuanya bisa menghadapi krisis. Saudara, satu hal yang kita semua harus ketahui bahwa setiap krisis yang kita semua alami itu walaupun sebaru-barunya pandemik ini, Tuhan itu adalah Maha Kuasa dan Dia mampu untuk mengatasi segala krisis. Tetapi saudara, untuk mengatasi segala krisis di dalam kehidupan kita, kita harus berdiri di atas prinsip dan firman Tuhan. Dan saudara, di awal tahun ini saya sempat diundang oleh Pastor Elisa untuk berkhotbah di AOC Jakarta. Dan saya sempat membagikan firman ini kepada gereja di AOC Jakarta. Dan saya rasa bahwa firman Tuhan ini pas sekali dengan apa yang kita semua harus pelajari untuk memperalat kita, mengequip kita menghadapi krisis kita pagi hari ini. Nah saudara, mari saya mulai terlebih dahulu untuk membacakan Yohanes pasal 6 ayat 1-6. Prinsip di mana Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi krisis atau masalah di kehidupan mereka ke depan pada saat Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi sebentar lagi saudara, Yesus ini akan naik ke surga dan dia akan meninggalkan murid-muridnya di dunia ini. Dan saudara, dia sedang mengajarkan murid-muridnya untuk menghadapi krisis, untuk menghadapi masalah ke depan. Dan dia saudara dia meluangkan waktu untuk mempelajari murid-muridnya dengan insiden di sini Yohanes pasal 6. Saudara, Alkitab berkata sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Saudara, saat itu saudara, murid-murid Yesus dan juga Yesus menghadapi satu masalah besar, menghadapi satu krisis. Yaitu saudara, mereka kekurangan makanan untuk diberikan kepada massa. Nah saudara, krisis yang mereka pada saat itu alami, itu sama persis dengan krisis yang saat ini kita semua sedang alami. Kenapa saya bagikan demikian saudara? Karena ada 4 poin yang mereka semua hadapi sama dengan kita saat ini sedang hadapi. Yang pertama, krisis yang mereka hadapi
datang secara tiba-tiba. Bapak Ibu yang terhormat, siapa mengira bahwa tahun 2020 ini bisa seperti kayak begini? Kita sama sekali saudara tidak siap dengan pandemik ini saudara. Dan ini adalah satu krisis yang belum pernah terjadi di seluruh dunia. Sama dengan mereka, krisis datang secara tiba-tiba. Yang kedua, mereka tidak siap menghadapi situasi baru ini. Sama juga dengan kita, banyak gereja-gereja Tuhan, right? Bukan hanya di Indonesia, di Singapura, di Amerika, semuanya saudara tidak siap untuk menghadapi situasi yang baru ini. Karena pandemik ini belum pernah terjadi. Jadi saudara, kita kalau cari seorang pakar gereja siapapun juga belum pernah menghadapi situasi seperti kita sedang alami hari ini. Jadi yang kedua, tidak siap menghadapi situasi baru ini. Yang ketiga, saya rasa kita semua bisa identify right dengan situasi ini, yaitu mereka mengalami kekurangan. Saudara, masalah besar, tetapi mereka kekurangan untuk menghadapinya. SDM-nya kurang, sumber dayanya kurang, sumber daya manusianya juga kurang, fasilitasnya juga kurang. Hari ini saudara, banyak gereja-gereja saudara di penjuru kota banyak mengalami kekurangan fasilitas untuk mencukupi kebutuhan jemaat di mana semua sedang berjemaat, bergereja di rumah saja. Yang keempat saudara, bukan hanya mereka sekedar mengalami kekurangan, mereka tidak ada sumber untuk membantu kebutuhan mereka. Alkitab berkata bahwa hari itu sudah larut malam, semua toko-toko di desa sudah tutup. Tidak mungkin mereka untuk bisa membeli makanan untuk diberikan kepada massa. Sama juga dengan yang kita semua sedang alami hari ini. Kita kekurangan sumber. Ada yang tidak ada sumber untuk bisa membantu kebutuhan mereka. Saudara, ini adalah yang mereka saat itu hadapi. Dan saudara, perlu kita semua ketahui bahwa semua yang mereka hadapi itu diizinkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang terhormat, pandemik ini yang semua gereja Tuhan sedang alami, itu saudara tidak lewat dari mata Tuhan, dari perhatian Tuhan. Ketahuilah bahwa saat ini pandemik yang kita semua sedang alami, itu diizinkan oleh Tuhan. Dan saudara, tadi kita sudah baca, apa yang sudah diizinkan oleh Tuhan, Dia sudah sediakan solusinya bagi kita semuanya. Siapa yang berkata amin? Dia mengizinkan masalah krisis supaya saudara, kita semua bisa cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan meminta dari Tuhan solusinya. Ingat, Bapak Ibu yang terhormat, yang kita semua harus ketahui adalah kita semua sudah dibekali oleh Tuhan solusi untuk menghadapi kebutuhan gereja kita hari ini. Walaupun saudara di kota kecil, walaupun saudara di kota besar, walaupun saudara di negara kaya atau di negara miskin, semua yang kita semua sedang alami itu diizinkan oleh Tuhan, dan saudara, Tuhan sudah ada solusinya bagi saudara. Dan saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberikan mereka makanan. Izinkan saya sekali lagi tekankan dan kuatkan hamba-hamba Tuhan kita hari ini. Engkau sudah dibekali oleh Tuhan untuk tetap menjadi gembala yang baik dan tetap saudara memberikan berkat kepada gereja dan jemaat kalian masing-masing. Tetapi saudara, kita juga tidak bisa nyangkal bahwa situasi kita hari ini tidaklah gampang. Sangat sulit sekali. Oleh sebab itu, murid Yesus hanya memiliki satu cara untuk menghadapi masalah ini. Sama seperti kita semua sedang alami. Saat kita sedang bergumul di dalam masalah dan krisis kita atau pandemik ini, kita saudara kewalahan. Kita saudara sudah habis akal. Dan saudara, sama dengan murid Yesus, kita hanya memiliki satu cara untuk menghadapi masalah ini. Yaitu apa saudara? Di Matius pasal 14 ayat 15,
murid Yesus berkata, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, apa solusi murid Yesus? Mereka hanya minta, Tuhan suruhlah masalah ini pergi. Bukankah demikian? Kita semua sedang hadapi hari ini, saudara. Saat kita sedang menghadapi masalah pandemik ini, saat kita kewalahan, saat kita sudah banyak pergumulan, kita hanya memiliki satu cara. Dan kita hanya minta satu hal kepada Tuhan. Tuhan, biarlah virus ini pergi dan kita bisa cepat-cepat kembali seperti dulu, seperti normal, seperti kayak kemarin. Hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin hari ini, beritahu kepada saudara satu fenomena. Jikalau saudara hari ini hanya solusi saudara adalah hanya menunggu waktu untuk virus ini cepat-cepat selesai dan supaya kita bisa kembali seperti mula, kembali seperti normal kayak dulu, saya ingin bagikan kepada saudara pagi hari ini, saya khawatir kita semua tidak siap untuk menghadapi perubahan masa depan. Dan jikalau solusi kita itu hanya sekedar menunggu ya untuk jemaat kita untuk bisa kembali seperti dulu dan segalanya kembali seperti normal seperti dulu, saya khawatir kita semuanya tidak siap dengan perubahan yang sudah terjadi hari ini, saat ini. Dan jikalau kita tidak siap untuk menghadapi perubahan dan tantangan masa depan, dan kita tidak berubah hari ini, kita tidak akan bisa efektif menjalani gereja setelah post-COVID-19. Saudara, izinkan saya berikan beberapa statistik, dan beberapa informasi. Oke, hari ini, saudara, sudah ada beberapa gereja yang sudah mulai kembali buka. Dan saudara, mereka sudah melihat satu fenomena yang sangat nyata sekali. Yaitu apa, saudara? Fenomena pertama. Nyatanya, sudah ada penurunan angka kehadiran setelah gereja buka kembali. Jadi saudara, karena pandemik ini sudah berkepanjangan, ya, ada beberapa gereja yang sudah mulai buka kembali. Dan pada waktu mereka buka kembali, ada yang kaget. Karena nyatanya yang jumlah kehadiran datang kembali itu jauh daripada angka kehadiran mereka sebelum COVID-19. Yang pertama, gereja yang sudah buka kembali hanya mampu rata-rata mencapai antara 20% sampai 60% dari jumlah kehadiran mereka sebelum COVID-19. Wow. Saudara, nyatanya mereka melihat ada penurunan dari 40% sampai 80% jumlah kehadiran mereka pada saat jemaat atau pada saat gereja mulai buka kembali. Jadi saudara, banyak yang mengabaikan untuk menghadirkan online, ibadah online. Dan mereka hanya sekedar menunggu waktu supaya virus ini cepat-cepat selesai dan gereja bisa buka kembali. Tetapi pada waktu mereka buka kembali, mereka kaget. Angka jumlah kehadiran mereka turun 40% sampai 80%. Di Singapura, ini hanya angka kita itu hanya bisa mencapai 30% karena dibatasi oleh pemerintah. Kenapa, saudara? Fenomena kedua, karena banyak jemaat masih merasa khawatir dengan ketidakpastian virus COVID-19. Sampai adanya vaksin keluar, jemaat kita masih was-was untuk mau kembali. Saya kemarin, saudara, berbicara dengan beberapa leader dan mereka sudah kasih tahu kepada saya, Pastor, jikalau gereja sudah buka kembali, dan ini ngomong tentang Singapura. Singapura saat ini sangat stabil sekali. Kita sudah beberapa hari, saudara, sudah tidak ada kasus lagi di komunitas kita.
Dan saudara, kita sudah bilang, kita sudah ngomong, akhir tahun kita sudah bisa mulai membuka gereja kembali lagi, tapi barangkali batas jumlahnya hanya bisa mencapai 500 orang, paling pol itu 500 orang. Tetapi saudara, jemaat kita, leader-leader kita sudah berbicara kepada saya, Pastor, bagi mereka yang memiliki anak yang berkeluarga, barangkali mereka tidak mau untuk kembali dulu ke gereja. Mereka akan tetap mengikuti gereja secara online. Karena masih ada perasaan khawatir. Yang ketiga, karena panjangnya pandemik ini, banyak yang sudah terbiasa dengan kebiasaan baru. Yaitu apa? Kebiasaan ibadah online. Nah saudara, ini adalah satu fenomena. Karena sudah berjalan hampir 8 bulan, saudara. Online, ibadah online. Dan saudara, jemaat sudah terbiasa dengan kebiasaan baru ini. Untuk kembali lagi ke gereja, ini memerlukan saudara satu kebiasaan baru lagi. Untuk kembali lagi saudara di reset. Yang kedua saudara, banyak yang berkata tidak biasa dengan kualitas live streaming versi COVID. Nah, izinkan saya jelaskan. Di Singapura, saudara, karena ada beberapa gereja sudah mulai buka, tetapi saudara terbatas. Yang pertama, mereka hanya bisa diizinkan menampung 50 orang di satu tempat. Jadi di satu tempat itu hanya bisa 50 orang. Pendetanya itu hanya boleh berkhotbah dengan masker atau dengan face shield, right? Dengan topeng ya, face shield. Oke, right? Nah, saudara, karena mereka berkhotbah dengan masker atau dengan face shield, jadi saudara, kita tidak bisa melihat gerak-gerik mulutnya, matanya, dan jemaat saudara juga tidak diperbolehkan untuk nyanyi. Semuanya harus pakai masker. Jadi saudara, tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk memuji Tuhan. Jadi waktu mereka direkam live streaming versi COVID-19, itu seakan-akan saudara tidak ada gerak-gerik, tidak ada semangatnya. Akhirnya mereka jumlah pemirsa ibadah online versi live streaming COVID malahan turun. Dari ibadah online versi rekaman yang ada di studio. Ngerti gak saudara? Mereka malahan mengalami penurunan 30%. Akhirnya sekarang di Singapura, gereja yang sudah buka mengambil keputusan. Saya akan melakukan cara dua. Yang pertama, ibadah online versi rekaman. Yang kedua, ibadah di tempat, tetapi tidak di live streaming. Hanya dilakukan untuk orang yang datang di tempat dan untuk diberkati saja di tempat. Tetapi untuk pelayanan jemaat di seluruh kota masih dilakukan dengan online rekaman. Berarti saudara, sudah ada perubahan kebiasaan manusia, jemaat. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, karena saudara di Malaysia satu periode udah bisa buka. Tapi karena COVID-19 mulai naik lagi, akhirnya mereka harus tutup kembali lagi. Dan kali ini saudara, tutupnya malahan lebih lama daripada sebelumnya. Akhirnya banyak jemaat yang capek dengan buka tutupnya gereja karena ketidakpastian situasi COVID di kota mereka. Dan akhirnya ujung-ujungnya mereka bilang begini, mendingan kita tunggu kepastian, baru saya akan kembali lagi ke gereja. Oke. Yang keempat, saudara. Saudara, fenomena ini bukan hanya saudara kita alami di gereja. Tapi fenomena ini juga saudara dirasakan oleh seluruh kota-kota negara di seluruh dunia, dan saudara di juga perusahaan-perusahaan besar dan juga tempat-tempat di mana orang semuanya ingin berkumpul. Contohnya saudara, Disneyland. Saudara, satu hal ya, di mana saudara banyak masyarakat ingin kembali lagi untuk merasakan kesenangan adalah mereka semua ingin pergi ke Disneyland. Di Amerika saudara, begitu saudara
pembatasan PSBB, pembatasan sudah dilonggarkan, mereka sudah ingin mau kembali lagi kumpul di Disneyland untuk senang-senang. Tetapi nyatanya saudara, setelah Disneyland buka, ternyata saudara, kita melihat laporan ini saudara, jumlah orang yang kembali lagi ke Disneyland sangat kecil sekali. Saudara, bayangkan, Disneyland saja susah untuk menarik kembali konsumennya, apalagi gereja. Berarti saudara, ini yang saat ini kita semua sedang hadapi, yang kita semua sedang alami. Perubahan ini sudah terjadi. Perubahan ini saudara sudah terjadi di gereja-gereja dan di seluruh dunia. Saudara, pertanyaan saya kepada kita semuanya adalah, apakah kita semua sudah siap untuk menghadapi perubahan yang sudah terjadi? Saudara, perubahan ini belum terjadi loh. Saya bukan memprediksi perubahan ini. Saya ingin bagikan kepada kalian, perubahan ini sudah terjadi. Jikalau kita sebagai hamba Tuhan masih saudara terperangkap di pikiran, saya hanya ingin menunggu virus ini cepat-cepat selesai dan cepat-cepat kembali lagi seperti dulu, saya khawatir kita semua tidak siap untuk melihat perubahan yang sudah terjadi. Oleh sebab itu, apa saja yang kita harus lakukan, saudara? Saudara, jangan takut. Semua yang kita semua harus lakukan, solusinya sudah ada di kita dan di gereja kita. Karena Tuhan tidak mungkin mengizinkan pencobaan dan membiarkan kita tidak ada solusinya. Solusinya itu semua ada di dalam Tuhan. Solusinya itu ada, saudara, di dalam gereja kita masing-masing. Nah, saudara, ayat 6, saudara. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, Bapak Ibu yang terhormat, di setiap krisis, Tuhan sudah menyiapkan solusinya untuk saudara. Dan saudara, pelajaran pertama yang saya ingin bagikan kepada kita semuanya hari ini adalah demikian. Kadang di dalam krisis yang kita semua sedang alami, solusinya justru ada di dalam krisis tersebut. Jadi solusi krisis itu saudara mempersembahkan kepada kita sebuah masalah. Tapi krisis juga mempersembahkan kepada kita solusi dan kesempatan. Kita lihat saudara, cerita ini, kita baca ayat 7. Pada saat mereka sedang menghadapi kekurangan untuk memberikan makanan kepada massa, kita lihat ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini. Di mana saudara? Di sini. Ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, nyatanya solusi yang mereka inginkan itu ada di antara masalah mereka. Murid-murid Yesus ingin supaya orang-orang ini semuanya pergi. Tetapi justru di dalam masalah yang mereka sedang hadapi, solusinya ada di dalam masalah itu, yaitu seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Saudara, kadang masalah yang kita semua sedang hadapi, solusinya itu ada di dalam masalah tersebut. Dan jikalau kita saudara melihat dan memakainya, apa yang kita punya dan kita berikan kepada Tuhan, sedikit akan berubah menjadi banyak. Sedikit akan berubah menjadi mujizat. Saudara, hari ini saudara, kita sedang menghadapi banyak masalah. Menghadapi krisis. Sering saudara kita melihat kekurangan kita, tetapi justru di dalam kekurangan ini, jikalau kita
mampu memberikan kekurangan kita kepada Tuhan, dan kita mau melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, justru kekurangan ini akan diubah oleh Tuhan menjadi solusi kita dan mujizat yang kita semua perlukan untuk menghadapi masalah ini. Siapa yang berkata amin? Haleluya. Nah, saudara, saat kita semua sedang menghadapi pandemik, ya, kita melihat masalah yang kita semua sedang alami. Dan saudara, ada beberapa hal yang kita semua saudara sedang alami. Masalahnya, yaitu apa saudara? Keterbatasan, rintangan yang kita semua alami saat menghadapi COVID. Seperti A, jemaat saya tidak terbiasa dengan online. Atau B, jaringan internet di kota saya tidak memadai. C, kejenuhan online. D, tidak ada gambaran untuk bagaimana menjalani online. Atau E, gereja tidak memiliki infrastruktur fasilitas online. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin mencoba ya, apa sih keterbatasan dan rintangan yang saudara hari ini alami? Apakah A, B, C, D, atau E? Saya ingin Bapak Ibu yang terhormat pagi hari ini, tolong kalau bisa tuliskan jawaban saudara dengan mengubah nama saudara di panel saudara. Contohnya, dengan klik di bagian atas paling kanan, kalian akan melihat 3 titik. Ya, saudara klik di 3 titik tersebut dan ketik rename. Dan rename, saudara coba tuliskan jawaban saudara. Ya, misalnya saya tuliskan C, ya, dan saya rename. Lihat, nama saya ganti C. Aris Zulkarnain. Oke. C. Aris Zulkarnain. Alright, C. Aris Zulkarnain. Alright. Nah, saudara, apa jawaban saudara? Apa keterbatasan rintangan yang saudara alami? Tolong kalau bisa saudara tuliskan, right, jawaban saudara, dan hari ini kita bisa bahas, kita bisa tanya jawab dengan di sini. Oke? Saya ingin berikan beberapa waktu kepada kalian, 1 menit, 1,5 menit lah. Oke? Tolong saudara pakai mouse saudara di paling di box saudara di bagian kanan ke atas, dan saudara akan melihat 3 titik. Right? Dan dengan 3 titik ini ketik, dan saudara bisa melihat rename. Right? Dan saudara tuliskan rename, dan saudara bisa ganti nama saudara dengan memberikan jawaban saudara. A, jemaat saya tidak terbiasa dengan online. B, jaringan internet di kota saya tidak memadai. C, kejenuhan online. D, tidak ada gambaran untuk bagaimana menjalani online. Dan E, gereja tidak memiliki infrastruktur fasilitas online. Bisa saudara? Ya puji Tuhan, ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang belum bisa. Gak apa-apa, coba aja. Oke, right? Misalnya Pastor Elisa tuliskan C, Aprila Kartika Sari juga tulis C, ya, yang lain Bapak Jenahar juga C, oke? Oke, saudara, mari kita sedikit tanya jawab ya. Barangkali saya mulai dulu dengan Pastor Elia lah ya. Pastor Elia, kenapa Pastor Elia tulis C, kejenuhan online? Bisa ya, unmute. Karena itu yang kita hadapi, Pastor. Some people just get bored. Jadi sudah berapa lama ya online kalian? March third week ya, minggu. Wah, dari Maret sampai sekarang ya. Jadi apa situasi di sana? Kenapa kejenuhan online-nya? Maksudnya apa ini? It's not so much about content ya. It's not so much bukan tentang konten, juga bukan tentang isi ya, atau bukan tentang sound quality, juga bukan tentang quality picture image-nya gitu juga bukan. Lebih kayak ya gitu-gitu. Maksudnya ya online lagi, everything online. Zoom mereka kerjaan udah online, meeting mereka udah online. Sekarang gereja online gitu. Lama-lama juga ya people get bored gitu ya. Orang bisa jadi jenuh. Gitu. Ya, betul. Jadi saudara, untuk ini kita juga mengalami hal yang sama. Jadi di City Harvest Church,
waktu kita sudah mulai online sejak bulan Februari, kita saudara menjalani segalanya online dan kita mulai melihat kejenuhan terjadi di bulan Juni atau bulan Mei. Di mana saudara kita melihat ada penurunan jumlah dan angka orang yang menonton ibadah online. Nah saudara, dari situ saudara kita mulai melihat bahwa ada satu fenomena yang mulai berubah dan nanti di sesi kedua kita juga bisa bahas sedikit. Yaitu saudara, kita mulai melihat gereja itu sudah harus mementingkan ibadah kecil atau cell group ya. Nggak tahu di Singapura kita panggilnya cell group, nggak tahu di GBT panggilnya apa ya, cell group juga ya kayaknya ya. Yaitu saudara, tadinya gereja Tuhan itu semua terfokus di hari Minggu. Semua kegiatan kita tertuju kepada hari Minggu. Kita semuanya mendorong jemaat kita untuk pergi ke gereja di hari Minggu. Tetapi di saat pandemik ini saudara, kita tidak bisa mendorong mereka ke gereja online di hari Minggu. Karena kenapa? Sudah ada banyak opsi-opsi yang lain. Oleh sebab itu, kita mulai melihat pentingnya kita alihkan fokus dari hari Minggu kepada hari biasa. Jadi saudara, tadinya kita ujung-ujungnya kita terfokus kepada hari Minggu, kegiatan kita semuanya tertuju kepada hari Minggu. Saat ini kita mulai mengubah fokus kita kepada hari biasa, yaitu kita kuatkan kita punya komsel. Kita saudara alihkan segala kita punya kegiatan dan kita punya sumber daya, anggaran kita, dan kita saudara ubah cara kita melakukan komsel dan kita melatih kembali komsel-komsel leader kita dengan skill yang baru bagaimana caranya menjalani komsel online yang dinamis dan tidak monoton. Jadi saudara, fenomena ini adalah demikian. Tadinya kita semuanya ingin jemaat kita datang ke hari Minggu dan saudara setelah itu dilepas kepada hari biasa. Tetapi sekarang ada satu perubahan. Kita harus saudara terfokus kepada hari biasa. Jadi saudara, gereja kita harus infrastrukturnya diubah, di mana kita beralih kepada komsel, kepada hubungan. Dan dari komsel dan dari hubungan, kita mendorong mereka untuk menonton, menyaksikan ibadah online di hari Minggu. Berarti saudara, gereja kita tuh harus memiliki satu infrastruktur komsel, infrastruktur pertemuan yang kecil, di mana hubungan bisa lebih lagi terjalin, dan saudara, koneksi dengan jemaat itu bisa lebih dikuatkan. Saudara, ini yang saudara kita mulai melihat. Nah, setelah kita saudara mengalihkan saudara, cara kita bergereja, yaitu dari hari Minggu kita alihkan kepada hari biasa, dan kita tekankan pertemuan di hari biasa, kita tingkatkan kita punya komsel online Zoom di hari biasa, dan kita ubah cara kita melakukan komsel di hari biasa. Tadinya, dulunya saudara, kita ini melakukan online Zoom dengan cara hari ini. Di mana kita hanya mendengar satu orang, satu pihak yang berkhotbah saja. Yang lainnya saudara, sekedar diam dan mendengar. Lama demi lama, mereka pasti akan jenuh. Oleh sebab itu saudara, kita ubah cara kita melakukan komsel. Yaitu saudara, kita melatih kembali kita punya komsel leader. Untuk bagaimana caranya mengengage jemaat mereka lewat Zoom. Seperti tadi, saya minta kalian untuk ubah nama kalian, memberikan nama. Sebetulnya di Zoom ini saudara, ada beberapa fitur-fitur yang kita semua bisa pakai untuk bisa saudara meningkatkan komunikasi antar jemaat. Contohnya saudara, ada polling yang kalian bisa pakai. Sebetulnya tadi pagi saya ingin memakai fitur polling, tapi karena saya bukan host, saya tidak bisa melakukannya. Saudara juga bisa melakukan dengan cara presentasi yang berbeda.
Saat ini saudara di City Harvest Church, kita ubah, kita punya presentase bagaimana caranya menjalani komsel dengan memberikan setiap komsel leader satu PowerPoint file di mana mereka bisa pakai untuk menjalani komsel seperti tadi saya pakai PowerPoint. Dan dari PowerPoint ini kita minta berpartisipasi. Orang juga berpartisipasi. Yang satu. Dan kita juga bisa ada tanya jawab. Jadi kita punya komsel, saudara, itu diubah. Daripada hanya mendengar satu pihak berkhotbah, kita ubah tanya jawab. Kita ambil kita ambil bahan khotbahan, dan dari bahan khotbahan itu kita melakukan lebih partisipasi, diskusi, dan tanya jawab. Saudara, setelah kita mengubah cara kita berkomsel, kita mulai melihat peningkatan kita punya pendekatan dan juga jumlah kehadiran komsel kita. Malahan saudara, kita hari ini angka kita itu sama atau lebih baik daripada sebelum COVID-19. Nah saudara, tadi kan kita sudah bahas yang C. Ada yang tulis A. Saya tadi melihat ada seseorang yang tulis A. Kebanyakan orangnya tulisnya C. Ada orang yang tulis A. Siapa ya tadi ya? Ada yang jawabannya A, saudara? Ada Pak Immanuel. Pak Immanuel, silakan Pak Immanuel. Pak Immanuel, kenapa Bapak Immanuel berkata A? A yaitu jemaat saya tidak terbiasa dengan online. Ya, terima kasih. Saya berada di kota kecil. Kemudian dengan taraf jemaat yang menengah ke bawah. Dan kemudian mereka juga tidak terbiasa untuk menggunakan media-media internet. Sehingga itu yang membuat mereka tidak terbiasa. Walaupun kami sudah mengadakan satu acara, salah satunya tadi adalah mesbah keluarga, itu untuk menggairahkan keluarga-keluarga untuk paling tidak bisa bersekutu, paling tidak bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi itu yang kami hadapi, sehingga kehadiran dalam live itu ya berkurang begitu. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Immanuel, dan terutama pertama-tama saya sangat apresiasi sekali dengan cara Bapak, dengan walaupun kelihatannya sedikit, kelihatannya tidak berarti apa-apa, itu tapi sangat bermakna sekali. Jadi Bapak jangan kendor hati, Bapak terus lakukan, saya percaya pasti akan ada breakthrough satu hari nanti. Tetapi saudara, saya juga ingin bagikan. Saya kemarin ini berbicara dengan satu pendeta yang di Sabah. Dia itu adalah, dia tuh mengadakan acara Alpha Indonesia. Dia tuh memiliki pelayanannya di Sabah. Nah dia bilang begini, di Sabah itu layanan wifi-nya, layanan internetnya itu seperti siput katanya. Ya, jadi sama sekali tidak bisa untuk melakukan ibadah live streaming atau live online, ibadah online, karena itu wifi-nya itu sangat pelan sekali dan sama sekali tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi saudara, yang dia lakukan demikian adalah begini. Daripada dia biasanya itu hanya lakukan di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi seperti tadi saya lakukan. Hari biasa mereka saudara tingkatkan frekuensi untuk pendekatan jemaat. Jadi biasanya saudara, kita hanya tampilkan, kita punya rekaman itu hari Minggu atau hari Sabtu. Tapi sekarang saudara, dia mulai melakukan beberapa cara untuk menampilkan beberapa acara di hari-hari biasa. Tetapi karena internetnya siput saudara, dia melakukan dengan cara dua hal. Yang pertama lewat sosial media, lewat Facebook, dan yang kedua lewat WhatsApp. Jadi saudara, karena saudara, WhatsApp fiturnya itu mereka tuh masih bisa melakukan video secara 2 atau 3 orang. Jadi dia bagikan, dia punya rekaman dan dia dipotong ya. Jadi misalnya 15 menit khotbah itu dipotong dengan
4 atau 3 bagian, dan dia kirim kepada jemaat-jemaatnya. Supaya jemaat-jemaatnya juga bisa kirim kembali kepada orang-orangnya. Itu adalah salah satu cara dia lakukan supaya mereka ada pendekatan di hari biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tayangkan dia punya rekaman di Facebook atau di Instagram. Karena kalau misalnya mereka rekam dan taruh di Facebook, mereka tidak perlu bandwidth yang besar untuk menyaksikan, menonton ibadah tersebut. Karena itu adalah rekaman, bukannya live streaming. Ngerti gak ya? Jadi saudara, apa yang dia ingin lakukan? Dia terus taruh semuanya di Facebook, dan dia dorong jemaat-jemaatnya untuk semuanya nonton lewat Facebook. Supaya ada pendekatan. Jadi saudara, yang dia katakan adalah demikian. Saya tingkatkan frekuensi kehadiran saya kepada jemaat di hari biasa. Lewat WA, lewat Facebook. Supaya saudara, mereka tidak merasa kehilangan pendetanya atau gembalanya. Dan saudara, mereka juga melihat ujung-ujungnya itu akan mendorong mereka kepada hari Minggu ibadah online di servisnya. Ya itu, barangkali Bapak Immanuel bisa mencoba meningkatkan frekuensi kehadiran Bapak kepada jemaat lewat WA, lewat Facebook, lewat yang lain-lain. Itu Pak. Ada seseorang yang tadi angkat tangan, Bapak Joko ya, itu semuanya. Silakan Mbak, bisa. Ya. Ya, Bapak Immanuel gimana? Ya, saya sedang memikirkan hal yang seperti itu, Pak. Dengan berbagai macam daya upaya, saya akan itu kan, puji Tuhan hari-hari ini sudah mulai naik. Nah, you see, saudara, seperti halnya tadi, yang kecil saudara, dia tuh hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan saudara, murid-murid Yesus berkata, apa gunanya? Nah ini saudara, iblis jikalau tidak bisa menghancurkan kita, dia ingin kita melihat apa yang kita punya, itu tidak ada gunanya. Tetapi jikalau kita memakai apa yang kita punya, sedikit apapun, jikalau kita berikan kepada Tuhan, kita akan melihat terobosan, mujizat, dan maksimal. Hasil yang maksimal. Karena kita bersandar kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Immanuel atas upayanya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kira. Saudara, ada satu lagi saudara yang tulis tadi. Siapa? Right. Bagaimana dengan tadi Bapak Joko ya? Tadi raise hand, tadi angkat tangan. Ada pertanyaan? Pak? Ya, silakan. Silakan Pak. Langsung unmute saja, tanya. Jawaban Bapak apa ya? Pak Romi tadi raise hand, mungkin ada yang mau ditanyakan langsung berkaitan dengan 5 pilihan ini. Ya. Oke. Atau Bapak Joko, oke. Saudara, misalnya saudara, saya juga ada satu orang, ada satu jemaat yang di Yogyakarta. Namanya Mitsam. Dan saudara, di Jogja, dia ini saudara, kena efek gerejanya. Karena selama ini penjangkauan dia itu adalah mahasiswa di universitas di Jogja. Tetapi karena ada PSBB, semua saudara murid-murid mahasiswa di Jogja, yang pertama universitas semuanya ditutup. Dan akhirnya saudara, mahasiswa-mahasiswa itu semuanya harus dipulangkan. Jadi kebanyakan mereka harus pulang kampung dan mereka sudah tidak bisa lagi ada di Jogja. Dan akhirnya saudara, jumlah jemaat yang selama ini saudara dia jangkau langsung turun drastis. Akhirnya saudara gerejanya turun hampir 50-60%. Jadi dia kewalahan saudara. Ladang misi dia hilang. Jadi dia telepon saya, Pastor Aris, bagaimana saya bisa lakukan demikian? Saya berkata demikian. Saya berkata, Pendeta Sam, mendingan di saat-saat seperti ini ya, kita menjangkau jangan hanya mahasiswa. Mendingan kita mulai mengalihkan jangkauan kita kepada masyarakat. Kamu mulai menjangkau dewasa, kamu mulai menjangkau keluarga. Karena kenapa? Jikalau kita terperangkap, kita pasti akan mati. Tetapi jikalau kita melakukan sesuatu,
Tuhan pasti akan memberkati. Mendingan kamu mulai mengalihkan ladang misi kamu dan mulai menjangkau keluarga-keluarga yang kena efek di Jogja. Dan kamu mulai menjangkau mereka satu persatu. Supaya setelah pandemik ini selesai, mahasiswa kembali, tetapi kamu sudah memiliki ladang misi yang baru, dan ada juga keluarga yang akan masuk datang kepada gereja kamu. Jangan merasa terperangkap dengan hilangnya jemaat. Mari kita mulai melihat kesempatan baru. Jadi saya dorong pendeta ini yang dari Jogja. Kamu jangan terperangkap dengan hilangnya jemaat, hilangnya ladang misi kamu. Mari kamu mencoba untuk menjangkau ladang misi yang baru. Keluarga, dewasa, supaya setelah COVID ini selesai, malahan kamu akan bertambah. Bukannya berkurang. Saudara, kita di sini juga sama di Singapura. Karena saudara kita tidak bisa pergi misi, ya. Tahu nggak? Departemen misi kita melakukan misi online. Jadi kemarin ini saudara, ya, departemen misi kita melakukan Zoom online. Jadi, misalnya saudara di Bali, kita telepon orang kita yang ada di Bali. Dan kita minta mereka untuk bawa iPad, ya. Dan kita minta mereka untuk pergi ke satu tempat di sana dan buka iPad dan kita melakukan Zoom. Dan saudara, mereka diminta untuk membawa orang-orang yang sakit, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, datang masuk ke rumah mereka dan saudara dikhotbahin. Setelah itu didoain satu persatu mereka yang sakit. Dan saudara, puji Tuhan, kita melihat saudara lewat Zoom online misi ini banyak orang yang terima Tuhan dan juga saudara sembuh, mengalami penyembuhan. Jadi saudara, kita bisa lakukan segala hal. Kita harus coba. Kita jangan tinggal diam saja. Amin, puji Tuhan. Ya, siapa lagi? Tadi Bapak Joko ya yang angkat tangan ya. Bapak Joko Santoso, apakah ada pertanyaan? Selamat pagi Pak Aris. Yes. Ya. Terima kasih buat kesaksiannya, apa yang sudah dibagikan. Pengalaman saya hanya berbagi pengalaman aja ketika mulai pandemi itu datang. Lalu kemudian kami hampir sekitar 2 bulan, 3 bulan kami tidak mengadakan ibadah offline. Lalu kemudian kami dengan tim membuat acara yaitu lewat streaming. Tetapi ternyata memang membuat streaming itu terlalu berat ya, karena memang cukup butuh waktu banyak untuk mengedit, cukup sulit lah. Maksudnya membutuhkan waktu yang panjang. Akhirnya kami mengadakan pertemuan dengan jemaat itu lewat Zoom. Seperti ini. Jadi ibadah kami adalah ibadah pakai Zoom. Di mana kalau pemikiran kami ketika menggunakan YouTube, mereka cuma nonton doang. Jadi saya tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan ketika mereka lihat Zoom itu. Bisa mungkin santai-santai kah atau bagaimanakah, saya nggak tahu. Akhirnya kami membuat Zoom seperti ini, di mana kami bisa berjumpa dengan semua jemaat, dan bahkan anak-anak pun ikut ada ibadah yang bisa kita ketemu, sharing setelah khutbah, setelah pujian. Kami nggak lama. Kami hanya setengah jam, firman 15 menit, puji-pujian, setelah itu kami sharing. Ketika kami sharing dengan jemaat, justru disitulah kami merasakan bagaimana kami bisa berbagi. Mereka menyampaikan kesaksian-kesaksian tentang keadaannya, tentang pekerjaannya, tentang segala sesuatunya. Dan yang paling dapat kami nikmati adalah karena kami ketemu dengan mereka walaupun lewat Zoom. Paling tidak kami melihat mereka, kami mendengar mereka. Dan itulah yang kami kerjakan. Dan Luar biasa. Itu yang
itu yang memberkati, seperti Bapak tadi katakan, kami tetap menjalin hubungan. Ya. Kemudian yang tidak bisa mengikuti, kami bisa video call dengan mereka, ya, untuk supaya kami tetap bisa berhubungan lah, berelasi dengan mereka. Itu pengalaman yang kami kerjakan selama beberapa bulan. Nah, baru sekarang ini kami mulai diizinkan untuk bisa membuka ibadah. Nah, ketika kami membuka ibadah, karena tadi ada hubungan relasi dengan jemaat selama berbulan-bulan itu lewat Zoom, sehingga kami nggak merasa putus terlalu lama gitu. Sehingga ketika kami buka ibadah, paling tidak 60-70% ibadah jemaat hadir, 70%. Luar Yang biasa. lain memang kami katakan yang usia 60 tahun Tolong ke atas, pertanyaannya. kami tidak Tolong mengizinkan pertanyaannya saja, Pak. itu. Bapak bertanya atau Nah, tidak? ini saya Waktunya habis. sharingkan Cukup, Pak. aja. Luar biasa. Pak Joko, Thank you. mohon maaf. Thank you. Terima kasih untuk Pak Joko. pertanyaannya, karena waktunya habis. Ya, sangat luar biasa. Ya, itu yang tadi saya telah bagikan. Jadi satu gereja harus ada mengadakan infrastruktur Zoom dan infrastruktur YouTube. Zoom-nya dipakai untuk komsel, YouTube-nya dipakai untuk ibadah online. Nah, ini yang kita semua harus lakukan. Jadi jikalau kita melakukan demikian, kita akan melihat jemaat itu pasti akan merasa dekat dengan gembala dan gerejanya. Dan jikalau kita mengadakan online ibadah, pasti dengan gampang mereka secara otomatis akan ikut ibadah online kalian. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah penjenuhan online-nya, kita ubah cara kita bekerja. Yang tadi telah saya bagikan dan nanti saudara kita juga bisa bahas sekali lagi. Dengan ini saya akan selesai. Saya ingin bagikan apa yang juga kita lakukan saudara. Di City Harvest Church saudara, kita semuanya kombinasikan, hybridkan Zoom dan online. Pertama, cell group dan service kita juga lakukan lewat YouTube, lewat Zoom. Online weekend Bible study kita lakukan juga lewat Zoom. Worship online kita juga lakukan lewat Zoom. Kita adakan prayer space di mana kita meminta jemaat untuk masuk dan didoakan satu persatu untuk kebutuhan mereka lewat Zoom. Minggu ini kita akan melakukan baby dedication lewat Zoom. Right? Kita melakukan retreat, youth camp lewat Zoom juga dan juga lewat YouTube. Kita melakukan church-wide Bible study dengan Pastor Kong lewat YouTube dan juga lewat YouTube lah. Right? Kita punya training dan discussion. Kita melakukan IG live. Kita pakai sosmed. Dan saudara, maksud saya adalah kita harus mulai terbiasa dengan kebiasaan baru ini untuk melakukan gereja online. Setelah COVID-19 ini selesai, saudara, ini tidak bisa diabaikan. Kita harus teruskan. Karena saudara, jemaat itu sudah terbiasa. Berarti kita harus mengadakan fasilitas online dan juga mengadakan fasilitas on-site. Oleh sebab itu, saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu yang terhormat hari ini untuk memikir bagaimana caranya bisa menyiapkan gereja kita. Barangkali SDM kita harus disiapkan. Anggaran kita juga harus siapkan. Barangkali kita juga saatnya kita menunjuk anak-anak muda supaya mereka bisa terlibat untuk meningkatkan kita punya kualitas online kita. Yang ini yang kita semua harus lakukan hari ini, saat ini. Supaya kita bisa menghadapi masa depan ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Saya akan selesai untuk sesi kita yang pertama hari ini. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kembalikan kepada Rafael. Ya, Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesi pertama sudah kita lewati bersama, yaitu kita sudah mendengar pemaparan tentang bagaimana gereja tetap menjangkau di tengah krisis ini. Dan sebentar kita akan kembali masuk di sesi yang kedua sebagai informasi dan arahan. Nanti pada saat ada sesi yang diberikan oleh Pastor Aris untuk kita sharing atau bertanya, mohon langsung pertanyaan yang diberikan langsung ke inti pertanyaan supaya karena waktu kita terbatas ya, jadi mohon Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memahami ini agar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan benar-benar
ke intinya sehingga semua bisa menarik pelajaran dari setiap pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Pastor Aris. Oke, tidak perlu berpanjang waktu lagi. Kita karena waktu sudah lewat ini sebetulnya, jadi kita akan masuk ke sesi yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sebelum masuk ke sesi yang kedua, saya ingatkan kembali bahwa kalau saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu mau dukung kami di Departemen Misi dan Penginjilan, ada nomor rekening BCA yang tertera di background layar saya. Bapak Ibu Saudara bisa catat dan bisa dukung untuk pelayanan kami di Departemen Misi. Tuhan Yesus memberkati. Dan kemudian kita akan masuk kembali ke sesi yang kedua. Saya akan persilakan kembali kepada Pastor Aris untuk masuk di topik yang kedua, yaitu bagaimana langkah praktis gereja efektif di tengah pandemik maupun setelah pandemik. Ya, jadi semoga sesi yang kedua ini akan lebih lagi memberkati kita semua untuk setiap pelayanan kita. Untuk waktu dan tempat, kembali saya persilakan kepada Pastor Aris untuk masuk di sesi yang kedua. Tuhan memberkati. Still unmute, Pastor Aris. Saudara, terima kasih. Dan untuk pelajaran yang sesi kedua ini, saudara, tadi saudara kita telah bahas di mana Yesus mengizinkan murid-muridnya untuk menghadapi masalah karena dia sudah tahu solusinya dan dia ingin murid-muridnya untuk melihat ke dalam kepada masalah tersebut. Jangan lari dari masalah, jangan hanya menghindar dari masalah, jangan hanya sekedar ingin masalah ini pergi, tetapi ingin melihat di dalam masalah itu ada solusinya. Dan dia ingin murid-muridnya untuk memakai apa adanya yang mereka punya dan diberikan kepada Tuhan. Sekecil apapun, sesederhana apapun, jikalau kita mau lakukan dan kita berikan kepada Tuhan, itu pasti akan mencapai hasil efek yang maksimal. Itu adalah pelajaran pertama. Jadi yang tadi kita telah mendengar Bapak Immanuel, Bapak Joko, itu melakukan apa yang ada mereka bisa lakukan. Sesederhana pun mereka lakukan, tetapi kita mulai melihat ternyata sedikit ada efeknya, ada hasilnya. Nah, ini yang kita semua harus lakukan. Ya, kita harus melihat ke dalam dan di situ pasti ada solusinya. Tetapi saudara, yang kedua, pelajaran kedua yang Yesus ingin murid-muridnya dapatkan adalah begini, saudara. Kita lihat di Yohanes pasal 6 ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, ketahuilah sesuatu, saudara. Pelajaran kedua, krisis yang Anda berhasil lewati hari ini, pelajarannya adalah bekal untuk pertumbuhan masa depan kita. Saudara, mereka kekurangan makanan dan mereka hanya memiliki 5 roti 2 ikan. Tetapi walaupun itu kelihatannya sederhana, tetapi pada waktu dia diberikan kepada Tuhan, Tuhan melakukan mujizat dan akhirnya mereka berhasil mengumpulkan sisa bekal selama 12 bakul. Saudara, mereka kekurangan makanan. Tapi saudara, karena melewati krisis ini, masalah ini bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya mereka bukan hanya mendapatkan sebuah solusi. Mereka mendapatkan dibekali dengan satu prinsip. Di mana saudara mereka bisa pakai untuk krisis mereka ke depannya itu harus seperti apa. Nah saudara, seperti hal yang kita semua sedang alami hari ini. Jikalau kita saudara berhasil untuk melewati krisis kita hari ini dan kita melakukan sesuatu dan kita banyak belajar dari apa yang kita lakukan saat ini, ketahuilah pelajaran-pelajaran yang kita dapati hari ini itu adalah bekal
untuk krisis kita di masa depan. Contohnya saudara, pandemi COVID ini saudara, mempersembahkan kepada kita banyak masalah, tetapi juga banyak kesempatan. Kesempatan untuk persiapan masa depan kita. Saudara, Erwin McManus berkata demikian, untuk melihat ke depannya seperti apa, Anda hanya harus melihat saat ini keadaannya seperti apa. Jadi jikalau kita ingin melihat masa depan itu akan seperti apa untuk menjalani gereja, kita hanya harus melihat saat ini keadaannya itu seperti apa. Saudara, itu sebabnya kita harus perhatikan fenomena apa ya yang sedang terjadi supaya kita bisa bersiap-siap untuk menghadapi dan tetap menjangkau saat ini dan juga setelah COVID. Saudara, saya ingin bagikan ada 2 fenomena yang muncul karena COVID. Yang pertama adalah the phygital church. Saudara, phygital church itu adalah kombinasi gereja online dan juga gereja onsite. Pelayanan online dan juga pelayanan onsite. Saudara, ketahuilah sesuatu. Jikalau kita ke depannya ingin menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan juga tetap menjangkau jiwa-jiwa, kita harus siap dan mempersiapkan fasilitas online gereja. Setelah COVID selesai, ketahuilah saudara, online masih akan menjadi sebuah kebutuhan. Saudara, saat ini karena COVID-19, fasilitas online sudah menjadi sebuah kebutuhan gereja, bukan lagi sebuah persaingan. Karena saudara, banyak juga jemaat-jemaat kita yang dari kota kecil, yang dari kota besar. Karena globalisasi, mereka pasti akan kerja keluar kota, sering keluar kota, sering keluar negeri. Tetapi saudara, jikalau kita mempersiapkan fasilitas online, ini akan menentukan mereka yang sudah keluar kota dan keluar negeri akan tetap terjalin hubungannya, merasa dekat dengan gereja kita, dan saudara, mereka akan tetap memberi kepada gereja kita. Saudara, ini yang kita harus tekankan. Ya, hubungan saat ini itu lebih penting daripada kehadiran. Nah, ini adalah fenomena yang kedua yang akan saya bahas nanti. Saudara, jikalau kita ingin mempersiapkan diri untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjalin hubungan dengan jemaat-jemaat kita. Saudara, keluhan banyak pendeta adalah apa? Dari kota-kota kecil, banyak yang ujungnya, akhirnya, setelah mereka kerja, mereka keluar negeri, keluar kota, mereka sudah tidak lagi bergereja. Tetapi saudara, jikalau kita menyediakan fasilitas online dan tetap mengadakan pelayanan online lewat komsel, lewat kehadiran, lewat hubungan, lewat Zoom, saudara, jemaat kita akan merasa dekat. Jemaat kita walaupun mereka keluar kota akan tetap merasa dekat dengan kita. Akan tetap merasa dikuatkan oleh kita. Nah saudara, itu sebabnya kita harus mau nggak mau ya menyiapkan fasilitas online di gereja kita. Sesederhana apapun kita harus mulai sediakan. Jikalau kita memerlukan Zoom, kita lakukan. Jikalau kita memerlukan kamera, kita harus lakukan. Kita harus beli. Saudara, ada satu kemarin ini saya juga melakukan satu pertemuan dengan satu gereja di Gorontalo. Dan saya saudara ketemu dengan para leader-leadernya. Dan saudara, pendeta ini itu memberikan saya itu dia ada satu keluhan ya, yaitu apa? Dia melihat bukan hanya sekedar jemaatnya jenuh online, tetapi dia melihat ini gereja seakan-akan merasa terperangkap di dalam situasi ini. Mereka melakukan segala kegiatan online, tapi tidak maksimal. Jadi dia melihat jumlahnya tuh tidak maksimal sekali, ya.
Jadi dia ada keluhan. Jadi saya ketemu dengan pendeta ini dan juga semua leader-leadernya. Dan saya berkata demikian, keluhannya apa? Nah saudara, ternyata lewat pertemuan Zoom kita melihat, ternyata saudara, leader-leadernya itu merasa jauh dari, pemimpinnya itu merasa jauh dari gembalanya. Nah, selama ini saudara, sebelum COVID-19, sebagai gembala, kita ini sibuk sekali. Kita saudara nggak punya waktu untuk bertemu dengan kita punya pekerja. Dan juga pengerja-pengerja kita. Kita tidak memiliki waktu untuk memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Tetapi saudara, dengan COVID-19 ini, mereka mulai melihat ada satu kebutuhan komunikasi antara gembala dengan pengerja-pengerjanya. Ini memerlukan saudara pendekatan. Nah saudara, ini yang diperlukan saat ini. Karena saudara, pada waktu kita melakukan Zoom, saya mulai membuka sarana di mana saudara pengerja-pengerjanya bisa langsung berkomunikasi kepada gembalanya. Dan dari situ saudara, gembalanya mulai mendengar saran-saran daripada jemaatnya. Mendengar saran-saran daripada pekerja dan leader-leadernya. Dan dia mulai melihat, oh ternyata inilah kekurangan-kekurangannya yang dia harus benahi supaya online service-nya, kebutuhan online-nya lebih maksimal. Nah saudara, fenomena ini, the digital church, right? Itu bukan hanya sekedar mempersembahkan, menghadirkan fasilitas online dan juga fasilitas onsite. Bukan. Digital church berarti sudah tidak lagi saudara, gereja itu hanya tergantung dengan khotbahan hari Minggu. Tetapi saudara, jemaat gereja hari ini memerlukan pendekatan, hubungan dengan gembalanya, dengan pemimpinnya. Nah saudara, itu sebabnya saya menghimbau kepada gereja di Gorontalo kemarin. Lakukanlah lebih sering pertemuan seperti ini antara gembala dan pengerja-pengerjanya. Ambillah, luangkan waktu. Dan saudara, dari situ kita juga bisa melihat, ternyata saudara, jikalau mereka memberi kesempatan kepada anak muda, mereka melihat hasil yang lebih maksimal. Jadi saudara, di saat-saat kita hari ini saudara, penting kita melibatkan semua jemaat. Dan saya juga memiliki satu saran. Barangkali kita juga harus mulai mendekati dengan kita punya remaja dan pemuda dan meminta yang muda-muda memberikan kepada kita saran bagaimana caranya untuk menjalani online, ibadah online. Saudara, kita sudah tidak bisa lagi mengabaikan anak muda. Jikalau kita mengabaikan anak muda di saat ini, mereka akan pasti hilang. Mereka pasti akan jauh dari kita. Itu sebabnya situasi kita hari ini memerlukan kita untuk mendekati anak-anak muda kita, mendekati pengerja-pengerja kita, mendengar saran dari mereka, dan melibatkan mereka. Melibatkan anak muda. Bapak Ibu yang terhormat, ketahuilah sesuatu. Anak-anak muda kita ini sedang menunggu supaya kita memberikan mereka kesempatan untuk melakukan satu breakthrough untuk gereja kita masing-masing. Haleluya. Amin. Nah saudara, ini adalah yang pertama yang kita harus lakukan. Yaitu saudara, kita harus menghadirkan the digital church. Kedepannya kita harus menjadi gereja yang maksimal online dan juga maksimal onsite. Yang kedua saudara, yang kita harus tekankan, yang kita harus kuatkan adalah di gereja adalah hubungan daripada kehadiran. Saudara, selama ini saudara, kita semuanya tertuju kepada kehadiran di hari Minggu, kehadiran di gedung, kehadiran di tempat. Tetapi hari ini karena COVID-19, kehadiran sudah tidak lagi menjadi standar ya keberhasilan gereja. Karena saudara,
Yang kita inginkan bukanlah hanya sekedar orang yang hadir. Yang kita inginkan adalah jemaat yang committed kepada kita punya visi dan misi gereja. Siapa berkata amin? Yang kita mau adalah jemaat yang merasa terhubung dengan visi dan misi kita. Ingat, Bapak Ibu yang terhormat, jemaat yang terhubung, jemaat yang merasa terkoneksi adalah jemaat yang akan memberi dan memberi persembahan dan akan memberi dengan sukacita, dengan segala besar hati untuk visi dan misi gereja. Haleluya. Lebih jemaat merasa terhubung, lebih mereka akan memberi untuk visi dan misi gereja. Saudara, banyak saudara yang merasa tidak berkutik karena saudara mereka melihat, Pastor Aris, saya tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menghadirkan fasilitas online. Tetapi saudara, saya mendorong banyak gereja-gereja dan saya sudah mendorong mereka dan mereka sudah berhasil. Nyatanya pada waktu mereka mendekati jemaat dan kasih tahu kepada mereka kebutuhan gereja dan bagaimana kebutuhan online ini diperlukan untuk lebih lagi mendorong dan menjangkau jemaat dan menjangkau masyarakat di luar, nyatanya masih banyak jemaat yang sukarela untuk ingin memberi supaya gereja lebih lagi alatnya, fasilitasnya itu diperbaharui. Dan saudara, nyatanya sewaktu mereka mendekati jemaat dan meminta dan menghadirkan kepada mereka visi ini untuk meningkatkan fasilitas online, untuk menjangkau, banyak jemaat yang dengan sukarela masih mau ingin memberi. Karena saudara, gereja Tuhan masih tetap ingin menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi saudara, ini memerlukan kita ya bekerja lebih keras lagi untuk saudara menekankan terfokus kepada hubungan daripada kehadiran. Itu sebabnya saya ingin mendorong Bapak Ibu yang terhormat untuk menjalin, untuk memperkuat hubungan dengan jemaat, hubungan dengan pekerja, hubungan dengan leader-leader kalian. Daripada terfokus kepada jumlah kehadiran. Caranya, lakukan segala cara online atau Zoom supaya jemaat masih tetap bertumbuh kerohaniannya dan terhubung dengan misi dan visi gereja. Haleluya. Jadi saudara, lakukan segala cara online untuk tetap dekat dengan jemaat, untuk tetap dekat dengan leader-leader kita. Libatkan mereka. Anak-anak muda kita itu memiliki ide yang kita semua hari ini, generasi kita saudara tidak bisa terpikir. Tapi anak-anak muda kita itu sudah enggak, jikalau kita memberikan mereka kesempatan, mereka pasti akan memberikan kita ide-ide yang luar biasa, yang sama sekali tidak bisa terpikir. Libatkan anak-anak muda kita. Libatkan, lihat saudara, Tuhan Yesus memakai seorang bocah di antara masalah tersebut. Ya, dan bocah ini saudara dengan 5 roti 2 dan 2 ikannya mampu melakukan mujizat dan memberikan solusi kepada mereka semuanya. Saudara, libatkan anak muda. Libatkan yang muda-muda. Dan saudara, tekankan hubungan daripada kehadiran. Saudara, untuk Natal ini saudara di Singapura, ya. Pemerintah Singapura sudah berkata kepada kita, di akhir tahun masih belum bisa bertemu secara besar-besaran. Jadi Natal kita tahun ini harus diubah caranya, strategi kita juga harus berubah. Jadi dulu saudara, strategi kita adalah dorong mereka, kumpul mereka datang ke gereja, dan kita lakukan satu acara yang sangat besar supaya memikat mereka, supaya masa datang kepada kita. Tapi ini adalah saatnya COVID-19. Gereja harus pergi kepada jemaat, pergi kepada masyarakat. Bukan masyarakat datang ke gereja. Ini adalah saatnya kita harus pergi ke masyarakat. Kita harus menjangkau mereka daripada mereka yang datang kepada mereka untuk dijangkau. Jadi saudara,
Jadi dari bulan ini saudara, kita sudah mulai diskusi. Kita sudah mulai berpikir. Strategi kita adalah untuk tahun ini, ya, di musim Natal, fokus kita adalah kita ingin menjangkau rumah tangga kita supaya rumah tangga kita semua bisa diselamatkan. Teman-teman kita bisa diselamatkan. Berarti saudara, kita menguatkan, kita empower, kita punya komsel-komsel, kita punya leader-leader, kita komsel mereka, kita memberikan mereka semuanya bahan-bahan yang diperlukan, dan kita dorong mereka untuk dengan komsel mereka sendiri menjangkau teman-teman baru, jiwa-jiwa baru. Lewat komsel. Dan kita hanya mengadakan satu online Christmas service. Ya, dan di Christmas service ini kita lakukan dengan yang terbaik, dan kita juga tetap akan mengadakan altar call, tetapi kita tidak tergantung dengan hari itu, hari haknya itu saja. Kita sudah mulai menjangkau lewat komsel, lewat hubungan, lewat komsel kita yang kecil-kecil, dan kita mulai menjangkau rumah tangga mereka masing-masing. Kita mulai menjangkau teman-teman mereka masing-masing lewat komsel. Dari sekarang kita harus pikirin. Dari sekarang saudara kita harus membekali mereka dengan bahan-bahannya. Itu sebabnya saudara, fokus kita harus berubah. Dari kehadiran, kita harus terfokus kepada hubungan. Yaitu lewat komsel kita. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita semuanya. COVID-19 adalah saat yang tepat di mana kita sebagai gereja harus berubah, harus mempersiapkan diri. Ya, berubah. Jadi saudara, jikalau kita masih belum punya struktur cell group, belum punya struktur hubungan dan hubungan menjalin hubungan secara skala kecil, yaitu lewat komsel atau lewat FA, saudara, ke depannya itu akan sulit. Ya. Kedua, kita harus berubah. Bukan hanya sebagai gereja di gedung saja, tapi kita juga harus mempersiapkan diri menghadirkan fasilitas online. Karena setelah COVID-19 ini, online service itu masih dibutuhkan. Karena online sudah menjadi kebutuhan, bukanlah seperti dulu adalah persaingan. Tidak, saudara. Berubah. Ketiga, kita harus equip, kita harus latih kembali kita punya leader. Untuk bagaimana caranya menjangkau secara Zoom, secara online dengan efektif. Supaya mereka semuanya ini, saudara, dilatih kembali lagi. Seperti halnya di City Harvest Church. Kita meluangkan 1-2 bulan ini untuk melatih kembali komsel-komsel leader kita untuk bagaimana caranya menjalani Zoom online cell group dengan efektif dan dengan dinamis. Kita harus berubah. Dan yang ketiga, saudara, kita harus berubah cara pikir kita. Dari kehadiran menjadi hubungan. Jalinkan hubungan. Jalinkan hubungan. Hubungan lebih erat. Jalinkan hubungan. Saudara, itu yang pertama. Ya, dan hal yang kedua yang kita harus lakukan adalah persiapan. Saudara, persiapan adalah fasilitas online. Right? SDM kita. Right? Sumber daya manusia kita. Anggaran kita, anggaran gereja. Kita harus luangkan sedikit untuk memperbaiki fasilitas online kita. Ini penting, saudara. Saudara, desa-desa kecil ke depannya dengan COVID-19 ini, pemerintah di seluruh dunia mulai melihat pentingnya fasilitas internet, fasilitas online. Berarti, saudara, ke depannya desa-desa kecil, kota-kota kecil akan, saudara, dilengkapi dengan fasilitas online dan fasilitas internet. Nah, saudara, dari situ, jikalau kita belum siap dengan fasilitas online kita akan ketinggalan lagi. Berarti jemaat kalian di kota kalian sendiri sudah memiliki banyak pilihan untuk melihat online di mana-mana. Mendingan kita persiapkan diri untuk supaya mereka tetap terhubung dengan kita dan mengikuti ibadah online kita sendiri. Siapa yang berkata amin?
Ini adalah hal yang praktis. Kita tidak bisa abaikan, saudara. SDM-nya, itu sebabnya saya ingin menghimbau kepada kalian semuanya, libatkan anak muda. Yang kedua, fasilitas internet, fasilitas online. Kuatkan, tingkatkan. Selisihkan anggaran kalian supaya saudara fasilitas online kalian itu dibenahi dan diperbaiki. Dan saudara, mulailah berpikir untuk menjangkau lewat hubungan daripada dengan acara. Jangan hanya tergantung dengan acara untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saat ini kita harus beralih kepada hubungan. Luangkan waktu untuk training dan mendekati hubungan dengan kita punya pekerja-pekerja dan leader-leader kita. Supaya Natal ini, saudara, mereka bisa tetap menjangkau lewat komsel-komsel mereka daripada tergantung dengan acara gereja sendiri. Acara gereja ujung-ujungnya akan menjadi sebuah perayaan saja. Tetapi pekerjaan menjangkau itu adalah bagian kita, bagian komsel, bagian hubungan, bagian perorangan. Siapa yang berkata amin? Sekali lagi saudara, dengan ini saya akan selesai dan saya ingin meluangkan waktu untuk ada tanya jawab saudara. Saya ingin bagikan kepada kalian lagi saudara, ya, apa yang City Harvest Church telah lakukan. Yang tadi telah saya bagikan saudara. Yang pertama, cell group dan service kita semua lakukan lewat YouTube, lewat aplikasi CHC, dan juga lewat Zoom. Yang tadi Pak Joko telah bagikan. Cell group kita lakukan semuanya lewat Zoom, ibadah kita lebih kepada YouTube. Yang kedua, kita melakukan online Bible study. Jadi kita mendorong jemaat-jemaat kita untuk ikut kelas Alkitab. Tahun ini saudara, malahan kita melihat jumlah kehadiran orang untuk ikut kelas Alkitab Zoom naik 3 kali lipat. 3 kali lipat. Karena banyak orang yang ada di rumah saja dan akhirnya mereka ingin belajar firman Tuhan. Lewat Zoom. Yang ketiga, kita mengadakan ibadah, kita mengadakan penyembahan online. Lewat Zoom dan lewat YouTube. Jadi saudara, setiap zone di bawah kita di City Harvest Church, kita dorong mereka untuk tetap tingkatkan pujian sembah mereka kepada Tuhan. Caranya di rumah saja, lewat Zoom. Right? Lewat YouTube. Yang keempat, kita mengadakan prayer space. Nah, biasanya di ibadah, setelah ibadah, kita selalu melakukan altar call. Altar call di mana orang-orang datang ke depan dan kita selalu ditopang tangan, didoain, dan satu persatu mereka merasa diberkati. Tetapi karena COVID-19, mereka sudah tidak bisa lagi melakukannya. Oleh sebab itu, kita melakukan namanya prayer space. Jadi saudara, di ibadah online kita, setelah selesai, kita cantumkan link Zoom-nya ini, right, kepada mereka, dan semuanya yang ingin didoakan, kliklah Zoom link ini, dan mereka akan masuk kepada this thing called prayer space, itu adalah menjadi kita punya altar call. Dan di situ saudara mereka berkumpul dan mereka akan dialihkan kepada breakout room masing-masing supaya satu persatu didoakan. Dan kita arahkan kita punya pekerja-pekerja, kita punya intercessor untuk di sana untuk doakan dan untuk membuatkan masing-masing dikuatkan. Jadi jemaat masih merasa diberkati. Fasilitas dan juga pelayanan baby dedication minggu ini, jika saudara mau ikut kita punya ibadah, right? Saudara akan melihat kita akan melakukan online baby dedication service lewat Zoom. Di mana saudara sekali lagi orang tua akan dialihkan kepada breakout room dan di setiap breakout room ada pendeta yang akan doakan dan akan dedikasikan balita mereka kepada Tuhan. Kita juga melakukan saudara retreat, youth camp. Kita melakukan workshop untuk kebutuhan orang tua, untuk kebutuhan pranikah, untuk kebutuhan segala hal yang sekuler. Karena saat-saat ini banyak jemaat yang memerlukan dorongan dan juga skill set di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi kita lakukan youth camp, kita melakukan workshop. Kebutuhan sekuler mereka kita penuhi lewat workshop. Dan kita lakukan secara rutin. Bukan sekali-kali saja, tapi secara rutin. Di hari-hari biasa. Ini adalah kegiatan kita di hari biasa.
supaya kegiatan kita di hari biasa itu mendorong mereka kepada hari Minggu online. Bukan lagi online mendorong mereka kepada hari biasa. Dan yang ketujuh, saudara, kita melakukan church-wide Bible study bersama-sama dengan Parsekong lewat YouTube. Yang kedelapan, kita melakukan cell group training dan discussion secara rutin setiap hari Minggu, setiap hari Selasa. Malahan kita tingkatkan frekuensi kita untuk saling bertemu. Dan saudara, Zoom meeting kita variasikan. Satu minggu kita dengar khotbah. Satu minggu lagi kita ada diskusi. Satu minggu lagi kita fasilitasikan tanya jawab. Ada satu minggu lagi hanya bersekutu, fellowship. Mereka makan bersama-sama lewat Zoom, saudara. Ya, jadi saudara, mereka bilang, oke ya, hari ini kita ketemu makan-makan ya. Oke, boleh. Caranya gimana? Lewat Zoom, semuanya makan di depan, saling ngobrol. Jadi makan sama-sama, right? Di tempat, di rumah mereka sendiri, tapi lewat Zoom saling ngobrol. Itu adalah mereka punya cell group. Kita juga melakukan, saudara, kita punya penjangkauan, misi, semuanya lewat Zoom, lewat YouTube. Saudara, kita tingkatkan, kita punya hubungan dan kegiatan untuk menjalin hubungan di hari biasa. Supaya, saudara, semuanya ini terdorong kepada hari Minggu. Nah, saudara, ini adalah perubahan yang City Harvest Church sedang lakukan. Supaya, saudara, di saat pandemik ini, jemaat kita tetap kuat, jemaat kita tetap terjalin, hubungan tetap terjalin, jemaat kita tetap, saudara, diberkati. Dan saudara, kita dan angka, data itu tidak bisa membohongi kita. Kita melihat data dan angka, saudara. Yang pertama, jumlah hubungan di Komsel malahan meningkat. Yang kedua, ibadah online kita sama seperti kemarin atau mulai meningkat sedikit. Dan saudara, ini adalah satu hal yang kita semua harus lakukan. Tingkatkan kegiatan di hari biasa untuk menjalin hubungan. Dan saya percaya di hari Minggunya kalian pasti akan melihat kenaikan. Karena lebih banyak jemaat merasa terhubung, terkoneksi. Ya, biarlah hari ini sesi kita telah memberkati, telah menguatkan. Dan saya ingin hari ini luangkan waktu untuk tanya jawab. Dan saya kembalikan kepada Bapak Rafael. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara telah diberkati oleh firman Tuhan, oleh sharing saya pagi hari ini dengan pengalaman di Singapura di City Harvest Church. God bless you. Terima kasih. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Pastor Aris buat pemaparan yang luar biasa pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada waktu 20 menit sampai dengan jam 11 kurang 5 menit untuk sesi tanya jawab. Ya, sesuai dengan yang disepakati bahwa semua pertanyaan tolong ditulis di chat saja supaya tidak riuh ya, enggak dengan suara. Jadi silakan saudara bisa ketik di chat untuk memberikan pertanyaan. Nanti satu persatu akan kita bahas bersama dengan Pastor Aris sampai dengan waktu yang tersedia, sekitar 20 menit ke depan. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari silakan saya persilakan untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan. Pak Moses mungkin bisa ditulis di chatnya, di chat saja ditulis supaya nanti dibacakan. Ya, ada seseorang yang tulis langsung kepada saya, Pak Daud Susilo. Dia tanya apakah ada usul Christmas caroling secara online atau via Zoom. Ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang terhormat bisa langsung tuliskan pertanyaan kalian di chat, tapi jangan privately kepada saya, ke everyone gitu. Ke semuanya supaya saya bisa melihat. Ya. Jadi oke. Jadi ada satu pertanyaan yaitu apakah ada usul Christmas caroling secara online atau via Zoom? Ya, tergantung dengan kebutuhan Bapak. Jikalau Bapak ingin melibatkan jemaat-jemaat baru atau anak-anak baru atau menjangkau kalau misalnya tujuannya adalah untuk menjalin hubungan, menjangkau jiwa-jiwa baru, Anda bisa melakukannya lewat Zoom. Karena lewat Zoom kamu bisa ketemu, kamu bisa ngobrol, karena waktu latihan
kan pasti harus ikut, dan kalian juga bisa menjangkau anak-anak baru, dan dari situ kita bisa menjangkau mereka, menjalin hubungan. Tetapi jikalau tujuannya ini adalah hanya untuk memberkati jemaat semuanya, untuk hanya menayangkan kita punya caroling, ya Anda bisa melakukannya lewat YouTube. Jadi tergantung dengan tujuannya. Kalau Zoom itu tujuannya itu lebih pendekatan dan lebih personal. Kalau YouTube itu lebih hanya sekedar ingin menayangkan supaya mereka diberkati. Ya itu aja. Terima kasih. Yang lainnya Pak Rafael. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Hilkia Putra Nehemia. Jadi saran, jadi beliau minta saran untuk kembali meningkatkan minat jemaat untuk kembali beribadah offline yang telah terbiasa. Karena di daerah Sulawesi Selatan hampir semua daerah sudah diizinkan untuk ibadah di gedung gereja sejak awal September. Jadi pertanyaan saran bagaimana meningkatkan minat jemaat untuk kembali ke onsite lagi. Ya, jadi yang pertama kita harus komunikasikan kepada jemaat kalian lewat sosial media kalian atau lewat WA kalian atau saudara bisa menayangkan sebuah video dan lewat WA dikirimkan kepada jemaat-jemaat. Yang pertama, protokol kesehatan yang gereja kalian telah terapkan. Karena ini akan menjamin perasaan aman kepada jemaat kalian untuk ingin kembali lagi kepada gereja. Itu adalah pertama. Ini harus dikomunikasikan dengan jelas dan dikomunikasikan dengan baik. Jadi saya sarankan kalian bisa melakukan video yang pendek dan lewat WA dikirimkan kepada jemaat-jemaat semuanya dan kasih tahu kepada mereka semuanya bahwa di gereja sudah ada protokol kesehatan, jangan khawatir, kalian pasti akan aman dan mereka akan merasa aman untuk datang ke gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita bisa lakukan adalah sekali lagi, yaitu dorong mereka dengan pendekatan dengan komsel kalian di hari biasa. Berarti di hari biasa tekankan komunikasi ini. Kita akan kembali lagi. Kita akan kembali lagi ke gedung. Kita akan kembali lagi ke gedung. Dorong mereka. Kasih tahu mereka dan ajak teman-teman mereka supaya semangat mereka itu api mereka itu dikobarkan. Yaitu lewat pendekatan, lewat komsel. Nah, jikalau kita bisa melakukan demikian, pendekatan, hubungan, komsel, untuk apinya dinyalain, dorong mereka pergi kembali lagi ke tempat, saya jamin itu pasti akan efektif. Ya. Dan yang kedua, terapkan protokol kesehatan dan komunikasikan kepada masyarakat di luar dan juga di jemaat luar. Ya itulah sangat penting. Dan yang ketiga, siapkan juga ibadah online kalian, fasilitas online. Karena pasti juga ada jemaat yang masih tidak mau kembali. Tetapi mereka tetap terhubung dengan kalian. Itu 3 hal yang kalian harus lakukan. Oke, thank you. Oke, menjawab ya Bapak Hilkia Putra Nehemia. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Yoel. Ini bagaimana cara City Harvest Church melatih leader? Siapa yang melatihnya? Apakah pendeta sendiri atau ada orang profesional tertentu? Ya, jadi berarti kalau kita ingin melatih leader kita, itu harus dilatih oleh gembalanya, dilatih oleh pemimpinnya. Jadi di City Harvest Church, setiap zona-zona itu di atasnya itu adalah seorang gembala. Misalnya saya ada 5 zona di bawah saya, jadi saya di atas 5 zona ini adalah gembala utamanya. Di bawah saya ada 5 pengawas area, tetapi 5 pengawas area ini pun juga di bawah naungan saya. Berarti 5 pengawas area ini harus melatih leader-leader mereka masing-masing. Saya sendiri pun juga memegang 1 zona dan saya sendiri setiap hari Selasa melakukan training kepada mereka. Jadi saudara, setiap hari Selasa kita melakukan leaders training dan kita di sana membahas, kita mempersembahkan, right? Misalnya 2 bulan kemarin ini kita ingin training kembali bagaimana caranya ya seorang komsel leader menjalani Zoom online cell group meeting dengan baik dan dinamis. Nah, hari Selasa itu kita saudara meluangkan waktu untuk training mereka. Caranya kita memberi mereka contoh. Kita bersama-sama menjalani komsel tersebut dan kita melakukan tanya jawab. Jadi saya rasa bukan hanya sekedar satu sesi Zoom, tapi harus ada interaksi.
harus ada tanya jawab dan harus ada pendekatan juga. Jadi untuk menjawab pertanyaan kalian, saya sendiri yang melakukan pelatihan, pengawas area juga melakukan pelatihan. Jadi setiap komsel leader yang di bawah pengawas area masing-masing, itu mereka akan dilatih oleh mereka sendiri. Ya, jadi setiap hari Selasa kita lakukan hal tersebut. Itu bukannya sekedar satu kelas, tapi satu pertemuan seperti hari ini lewat Zoom, ada tanya jawab, ada role playing, ada juga latihan bagaimana caranya menjalani komsel. Yaitu. Terima kasih. Ya, oke. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Lukas Sutopo. Mohon maaf, pertanyaan yang saya baca prioritas yang di chat dulu. Ya, jadi ini ada pertanyaan di mana yang tidak divaksin karena yang divaksin itu kan usia 18 sampai dengan 55 tahun saja. Nah, pendeta-pendeta GBT itu banyak yang sudah di atas itu. Apakah kira-kira masih bisa ketemu jemaat berkumpul? Ya, saya rasa sih kalau misalnya ingin mau berkumpul masih bisa juga, tetapi kita harus juga melakukannya dengan kebatasan-kebatasan yang tertentu. Misalnya di Singapura, kalau misalnya kamu misalnya kamu datang ke ibadah, ya, jadi jarak antara pengkhotbah kepada jemaat ke depan itu paling sedikit harus 2-3 meter. Dan di lingkungan di sekitar dia, yaitu pemain musik dan juga penyanyi, itu semuanya pemain musik harus pakai masker. Yang nyanyi itu hanya diperbolehkan 2 orang saja dan harus berdiri jaraknya 1 atau 2 meter. Dan kalau misalnya yang sudah tua, ya harus pakai masker lah ya. Kalau misalnya ingin aman. Jadi kalau misalnya ingin mau bertemu, ya kita harus perhatikan protokol-protokol tersebut. Jadi jangan terlalu sering, tetapi harus jaga protokol kesehatan. Tetapi ada satu hal yang juga saya ingin bagikan. Bagaimana dengan saat-saat kita COVID-19 seperti ini, barangkali ini adalah juga waktunya gembala-gembala GBT mengambil kesempatan ini untuk mendorong orang-orang kita yang di bawah untuk naik. Supaya saudara ada juga penerusan di gereja dan juga saudara beban kalian juga bisa di-sharing. Jadi ini juga adalah satu kesempatan di mana kita bisa memakai anak-anak buah kita, anak-anak didik kita, supaya mereka bisa diberi kesempatan untuk juga bisa melayani Tuhan. Saya rasa regenerasi adalah sangat penting sekali ya. Dan kadang saudara memerlukan situasi seperti ini supaya banyak gembala pendeta terbuka matanya untuk memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Supaya regenerasi terjadi dan GBT akan maju. Jadi saya rasa ini adalah satu pandangan yang sangat penting juga yang kita juga harus bisa bahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Joy Suryana. Ini bagaimana menjangkau atau encourage anak muda, remaja yang rata-rata itu sulit untuk diajak ibadah online atau komsel. Tambah lagi bila ada Bible study online, alasan mereka jenuh dengan jadwal yang sudah penuh online school dan sebagainya. Ya. Mohon saran dari pertanyaan ini. Terima kasih. Jadi saran saya adalah mendekati. Jadi adakan satu forum ya dengan semua anak-anak muda kalian dan kita runding, kita bahas. Itu dalam bahasa Inggris ya. Saat ini cara kita untuk mencapai atau mendapati solusi adalah by creating conversation. Jadi karena saudara, pandemik ini itu adalah hal yang sama sekali kita belum pernah alami. Semua tidak ada solusinya. Semua tidak ada jawaban yang tepat. Tetapi jikalau kita meluangkan waktu untuk mengadakan conversation dengan anak-anak muda kita akan melihat dan kita akan terdorong oleh Roh Kudus untuk mencapai satu kesepakatan dan akhirnya bisa bersama-sama mengambil keputusan untuk jalan keluarnya kepada situasi kita hari ini. Berarti untuk melibatkan anak muda, kita perlu mendorong mereka. Mereka tuh harus merasa aman untuk melakukan kesalahan.
Jadi jangan sampai mereka tuh merasa kalau saya melakukan sesuatu, saya melakukan kesalahan, wah saya akan saya akan disalahkan, saya akan akhirnya dijadi kambing hitamkan. Jangan saudara. Kalau misalnya kita ingin anak muda terlibat dan anak muda melakukan sesuatu, saudara, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang di luar bayangan kita. Yang di luar tradisi kita. Yang di luar pikiran kita. Kita harus arahin. Kita harus memberi mereka sedikit batasan. Tetapi saudara, kita harus memberikan mereka kebebasan. Dan saudara, anak muda, jikalau diberi kesempatan dan juga diberi kebebasan dan dilindungi, wah saudara, saudara pasti akan kaget. Ternyata hasilnya melebihi daripada apa yang saudara pikirkan. Nah, saudara, jikalau kita berhasil dengan satu pekerjaan ini, misalnya kita kasih kesempatan kepada anak muda untuk melakukan sesuatu dan dia berhasil, saudara, keberhasilan ini itu akan merembet kemana-mana. Mereka akan merasa berapi-api dan mereka sendiri yang akan menjangkau anak-anak muda mereka. Karena mereka diberi kesempatan, mereka dilindungi, dan mereka saudara diarahi, dan mereka saudara akhirnya bisa berasa bebas untuk berkreasi, ekspresi iman mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi menurut saya itu sangat penting ya kita untuk pendekatan dengan mereka. Jadi sekali lagi dengan kisah tadi saya bertemu dengan seluruh gereja yang ada di Gorontalo tadi. Saya ketemuin pendeta dan juga pengerja dan juga anak-anak mudanya supaya mereka tuh bisa saling berunding, berbicara, ngobrol. Dan waktu mereka mulai mengobrol, mereka mulai melihat kebutuhannya apa yang mereka harus lakukan. So, dalam bahasa Inggris, create the conversation. Create the conversation with your young people. Ya, itu. Terima kasih. Yes, saya kembalikan lagi kepada Rafael. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sorry Rafael, nggak kedengeran ya internetnya. Yes. Responnya saudara yang ditanyakan. Untuk selanjutnya, ya. Bro Rafael, mungkin koneksinya agak terputus-putus sekali. Ya. Oke. Halo, ya. Sudah yes. jelas ya? Yes. Oke, jadi sudah menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh dari Joy Suryana. Ya. Karena Rafael putus-putus, yes. Dan dia kan harusnya host. Saya ambil alih aja. Yes, boleh. Jalan. Ini dia juga WA saya, koneksinya nggak terputus. Secara pertanyaan di kolom chat udah nggak ada pertanyaan lagi sih. Saya rasa dengan berjalannya waktu juga, kalau memang udah nggak ada pertanyaan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu saudara sekalian masih diberi. Bro? Ya. Bro. Ya, I think Pastor Elia aja ya terusin ya. Iya. Oke. Karena nggak ada pertanyaan lagi di kolom chat, thank you banget Pastor Aris untuk apa yang udah disampaikan. Very helpful, sangat praktikal, sangat praktis sekali, dan sangat membantu buat gereja bisa maju terus dan berdampak terus. Dan saya cuma ingin membagikan buat semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, kalau Anda sangat diberkati dengan event hari ini, Anda bisa support Departemen KKR, GPT, MPP, Departemen Penginjilan, Anda bisa transfer
ke nomor rekening yang ada di depan ini, ya. 816-145-8562 rekening BCA untuk bisa support supaya departemen ini boleh terus berdampak, dan tentunya ke depan akan ada webinar dari departemen kita yang kita berharap bisa tetap aplikatif, praktis, dan bisa membangun kita semua. Dan thank you Pastor Aris sekali lagi, thank you buat GBT, MPP, baik Ketua Umum dan Ketua 3 buat kesempatannya dan fasilitas yang diberikan supaya seluruh anggota Badan Persekutuan bisa belajar bersama-sama, maju bersama-sama. Slogan GBT di tahun periode ini, Getting Better Together, bisa terjadi dan kita bisa lihat Tuhan pakai kita getting better together bersama-sama dalam beberapa musim-musim ke depan ini. Dan thank you sekali lagi, kita akan tutup dengan doa hari ini. Saya akan berdoa buat kita semua. Thank you Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh kumpul bersama sebagai satu Badan Persekutuan, sebagai satu sinode, sebagai satu keluarga besar. Kami boleh belajar untuk kami boleh getting better together, bertumbuh bersama-sama. Dan apa yang kami dengar, kami boleh ambil, kami boleh aplikasikan, kami boleh godok, kami boleh diskusikan dengan tim kami masing-masing, supaya dimanapun gereja Tuhan berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun Tuhan panggil kami boleh berdampak, kami boleh efektif, kami boleh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you buat Pastor Aris yang udah menyampaikan pembahasan yang begitu luar biasa. Kami berdoa Tuhan berkati kehidupannya, kesehatannya, kesehatan emosinya, jiwanya. Tuhan kami berdoa keluarganya, pernikahannya diberkati. Kami bawa juga City Harvest Church dalam doa kami Tuhan. Engkau juga memberkati gereja City Harvest yang udah begitu generous untuk berbagi kepada kami. Kami berdoa Tuhan terus pakai mereka melalui City Harvest, juga banyak kegerakan, banyak jiwa-jiwa yang akan terus dimenangkan untuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat setiap kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Engkau Bapa yang baik buat kami, Engkau penyedia, Engkau pemelihara, Engkau perlindungan, Engkau Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Amin. Thank you Pastor Aris. Semua mungkin boleh ketik kolom komen. Thank you Pastor Aris. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Thank you. Thank you. God bless us. Thank you. Terima kasih Pastor Aris. Ya. Terima kasih Pastor Aris. Terima kasih Pastor Aris, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Aris, sangat memberkati. God bless you. Terima kasih.